Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-Bapak, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak-Bapak karena sudah bersedia untuk meluangkan waktu untuk kegiatan kita pada hari ini. Jadi pada hari ini saya ingin melakukan sharing praktik baik yang sudah saya lakukan bersama dengan teman-teman MGBK. Jadi pada tanggal diulang gak sebutin tanggal kok. Ulang satu kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak-Bapak karena sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Di mana pada hari ini saya ingin melakukan sharing praktik baik yang sudah saya lakukan bersama teman-teman MGBK. Jadi kegiatan tersebut itu namanya adalah fasilitator daerah. Saat ini saya statusnya masih Cafasda. Jadi kalau misalnya saya mau menjadi fasilitator daerah secara resmi, itu saya harus melakukan implementasi dulu kepada rekan sejawat. Di minggu lalu, 2 minggu ke belakang, saya sudah melakukan diseminasi 7 jurus guru BK hebat ini kepada anak-anak kelas 10. Saya melakukan diseminasi selama 2 minggu. Kemudian saya harus memberikan pengimbasan implementasi tersebut kepada rekan sejawatnya, kepada bapak-bapak berarti yang mungkin dari praktik baik yang sudah saya lakukan bersama anak-anak, bapak-bapak bisa memberikan praktik ini kepada anak-anak kita juga. Jadi siapa tahu bisa membantu anak-anak juga gitu ya. Oke. Tadi saya sudah membahas terkait dengan 7 jurus guru BK hebat. 7 jurus tersebut ada kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, bangun kolaborasi, kemudian yang terakhir ada menata situasi. Pada hari ini saya akan sharing praktik baik terkait dengan 2 jurus. Yang pertama ada kenali potensi, kemudian yang kedua ada kelola emosi. Alasan saya kenapa saya memilih 2 jurus tersebut sedangkan jurusnya ada 7 itu karena 2 jurus tersebut adalah jurus yang paling relevan dengan anak-anak kita saat ini. Karena yang pertama terkait dengan kenali potensi. Anak-anak kelas 10 sangat perlu untuk mengetahui potensi mereka terkait dengan kelebihan dan kekurangan mereka. Kemudian yang paling penting adalah terkait dengan gaya belajar mereka. Jadi harapannya mereka ketika tahu gaya belajarnya masing-masing, mereka bisa belajar dengan maksimal. Mereka bisa belajar dengan bisa mencapai tujuan pembelajaran dengan optimal gitu ya. Nah, kita masuk ke jurus yang pertama yaitu adalah kenali potensi. Di sini saya berfokus terhadap gaya belajarnya siswa. Jadi terkait dengan 4 gaya belajar. Yang pertama ada visual, auditory, read atau write, kemudian ada kinestetik. Kalau bapak-bapak tertarik untuk tes gaya belajar juga mungkin ya, bisa bapak-bapak bisa diketik ada ada link assessment. Link assessment ini adalah yang saya dapatkan dari tools guru BK. Jadi ini biasa kami gunakan, kami berikan kepada anak-anak jika kami ingin melakukan tes gaya belajar kepada anak-anak. Nah, jadi prosesnya adalah ketika anak-anak diberikan asesmen ini, mereka mengisi dan mereka membaca pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan kondisi mereka, yang sesuai dengan keadaan mereka pada hari itu. Jadi anak-anak, kita sebagai guru BK atau kita sebagai guru gitu ya, harus melihat kondisi anak-anak. Apakah anak-anak sedang dalam kondisi yang capek misalnya, atau mereka dalam kondisi yang lapar misalnya, atau mereka dalam kondisi yang fresh, mereka siap untuk belajar. Nah, ketika dalam posisi mereka fresh, siap belajar, kita boleh memberikan asesmen ini, atau itu adalah waktu yang tepat untuk memberikan asesmen ini. Karena kan isinya ada 24 pertanyaan ya Bapak. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu mungkin kalau misalnya kita berikan kepada anak-anak ketika kondisi mereka sedang tidak optimal, itu nanti anak-anak akan cenderung bosan, akan cenderung malas untuk membaca soal-soal yang dari awal sampai selesai. Hasilnya apa? Hasilnya adalah nanti hasil dari gaya belajar mereka itu tidak sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing, karena tadi mereka mengisinya tidak sesuai dengan kondisinya pada saat itu karena ya banyak kendala-kendalanya. Nah, ketika sudah selesai dilakukan asesmen, nah dari link yang sudah saya
coba akan keluar langsung hasil asesmennya. Jadi ini sangat praktis sekali ketika bapak-bapak sudah mengisi asesmennya. Nah, nanti akan keluar langsung interpretasi atau hasilnya. Kalau yang ini untuk auditori ya. Untuk gaya belajar dominannya adalah auditori, kemudian ada di bawah penjelasannya Anda adalah pembelajar auditori. Anda belajar paling baik melalui apa yang Anda dengar seperti diskusi, ceramah, dan penjelasan secara lisan. Kemudian di bawahnya juga ada dijelaskan strategi belajar yang disarankan. Jadi bapak-bapak bisa melihat di sini anak-anak ternyata kalau yang mereka gaya belajarnya auditori itu akan jauh lebih efisien, lebih efektif kalau mereka diberikan modal pembelajaran melalui diskusi materi dengan orang lain, berarti dengan teman-temannya gitu ya, berarti dibuat kelompok. Kemudian ada baca dengan suara keras, kemudian menggunakan musik atau ritme untuk mengingat informasi. Kemudian ada menjelaskan konsep kepada orang lain secara lisan. Itu untuk gaya belajar auditori. Kemudian yang selanjutnya ada kinestetik. Kemudian ada read atau write. Kemudian yang terakhir ada visual. Jadi dari 4 gaya belajar yang anak-anak dapatkan itu mereka dijelaskan satu persatu. Dari mulai pengertiannya kayak gimana, kemudian strategi yang mungkin bisa mereka lakukan gitu ya untuk belajarnya bisa lebih optimal, itu juga dijelaskan dalam tes ini. Jadi menurut saya link tadi atau tools tadi itu sangat efisien dan sangat praktis. Pada ini gratis, bisa dimanfaatkan sama bapak-bapak. Oke, kemudian ini dia yang terakhir. Nah, yang terakhir ini sebetulnya gambar di mana saya memberikan LKPD kepada anak-anak. LKPD-nya adalah isi dari LKPD-nya adalah jadi mereka itu diminta untuk menjelaskan kekurangan dan kelebihan mereka masing-masing. Jadi ada gambar telapak kaki, bapak-bapak ada 2 telapak kaki. Yang sebelah kiri saya tulis di situ kasih pertanyaan, jelaskan kekurangan dan kelebihan kalian. Kemudian kaki yang sebelah kanannya mereka diminta untuk membuat strategi kira-kira dari kekurangan yang mereka miliki, itu kira-kira mereka harus melakukan strategi apa untuk bisa mengurangi kekurangan tersebut gitu. Mereka menjelaskan di situ, mereka juga berdiskusi karena pada saat itu saya memberikan model pembelajarannya dengan metode secara berkelompoknya, jadi mereka berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing sesuai dengan gaya belajar mereka. Oke, sampai sini ini adalah tahap terakhir dari jurus yang pertama. Sebelum saya menuju ke jurus yang kedua, apakah bapak-bapak ada pertanyaan mungkin terkait materi ini? Oke, cukup ya. Baik, kalau cukup saya lanjut. Yang selanjutnya adalah jurus yang kedua. Jurus yang kedua berkaitan dengan kelola emosi atau sering kita dengar ya bapak-bapak, istilahnya itu adalah SEL atau Social Emotional Learning. Ini ada pengertiannya dari Elias dan Arnold 2006. Beliau mendefinisikan bahwa proses belajar adalah proses belajar mengenali dan mengelola emosi, menyelesaikan masalah, mengembangkan relasi sosial yang baik, dapat berempati, membuat keputusan yang tepat, dan bertanggung jawab. Nah, tentunya mengembangkan relasi, dapat berempati, dan lain-lain sampai bertanggung jawab itu tidak serta-merta anak-anak bisa langsung tahu atau mereka bisa langsung melakukan hal tersebut, tidak. Tapi memang harus ada proses-proses yang mereka lakukan atau yang mereka alami. Harus ada penguatan-penguatan yang lebih dalam lagi supaya mereka bisa sampai ada di titik mereka bisa berempati, mereka mungkin bisa membuat keputusan secara tepat, mereka juga bisa bertanggung jawab. Itu sebetulnya banyak sekali prosesnya. Nah, ada istilahnya, ini adalah ada kode ya, EMC pangkat 2. Itu tuh apa sih? Jadi itu tuh adalah yang E-nya itu adalah empati. Empati itu adalah bagaimana kita sebagai pengajar ataupun anak-anak itu punya rasa, punya tenggang rasa terhadap sesama. Terus kita juga punya kemampuan untuk memahami anak-anak atau memahami rekan kerja kita gitu ya, karena ini bisa untuk guru, bisa untuk anak-anak juga. Jadi bagaimana kita bisa memahami orang lain secara lebih mendalam ketika mungkin mereka mengalami kesulitan, kita bisa menaruh tidak hanya simpati tapi bisa berempati juga. Mungkin gak hanya kita memberikan respon yang bapak ibu lagi dapat musibah ya, mungkin kayak tadi ya istrinya Pak Ako, dapat musibah ya, bannya kempes misalnya, terus gimana itu teh. Jadi gak hanya sampai di situ aja tapi
yuk saya bantuin, yuk saya anterin ke sana, siapa tahu nanti Pak Pur misalnya butuh bantuan gitu. Jadi gak hanya kita bersimpati saja, tapi bisa lebih jauh dari itu, kita memberikan dampak yang baik buat orang lain. Kemudian yang selanjutnya ada mindfulness. Nah, mindfulness ini adalah pemahaman diri kita secara sadar. Kita sadar terkait dengan kekurangan dan kelebihan kita, apa yang potensi yang kita miliki itu seperti apa. Kemudian kita juga bisa menerima situasi sulit, yang paling sulit dalam kehidupan kita bisa menerima itu, dan kita bisa menyadari bahwa situasi sulit atau kekurangan kita itu adalah adalah bagian dari diri kita. Jadi itu adalah makna dari mindfulness. Kemudian yang selanjutnya ada critical inquiry. Nah, critical inquiry ini tidak hanya bisa dilakukan sama guru BK saja, tapi boleh dilakukan oleh bapak-bapak juga. Ketika misalnya ada anak-anak yang mau konseling nih sama bapak-bapak terkait dengan misalnya masalah yang terjadi di PLDK misalnya ya. Nah, anak-anak misalnya cerita gitu ya, tapi kan kadang anak-anak itu tidak bisa bercerita yang mereka tidak bisa merangkai kata ya bapak-bapak ya. Nah, bapak-bapak di sini harus punya kemampuan tadi critical inquiry, atau bisa menggali informasi secara lebih dalam. Salah satunya dengan metode pertanyaan yang terbuka. Tujuannya adalah supaya bapak-bapak bisa memperoleh informasi dari permasalahan anak secara lebih komprehensif atau lebih lengkap lagi. Kalau misalnya bapak-bapak punya kemampuan tadi critical inquiry. Kemudian yang terakhir ada compassion. Nah, si compassion ini adalah bapak-bapak ketika mungkin bapak-bapak pernah merasakan, tidak hanya saya sebagai BK, tapi bapak-bapak pernah merasakan ketika mungkin jadi pembina PLDK gitu ya, atau jadi wali kelas, ada anak-anak yang minta konseling misalnya dalam satu hari banyak gitu ya yang konseling. Terus permasalahan anak-anak kan pasti berbeda-beda. Ada yang misalnya masalahnya pribadi lah, ada yang masalahnya tentang pertemanan dan lain-lain, ada yang masalahnya berat, ada yang sampai nangis misalnya dan lain-lain lah, respon lain. Nah, kita sebagai orang yang mendengarkan dan memberikan respon-respon baik lah ya untuk mereka, tentunya kita harus punya batasan. Si compassion ini maksudnya batasan terkait dengan bagaimana kita bisa mengelola terkait dengan emosi negatifnya orang lain yang masuk ke kita. Bagaimana caranya kita bisa memfilter itu di dalam diri kita supaya diri kita nggak ikut-ikutan kebawa sama vibes emosi negatifnya, yang ujung-ujungnya kalau misalnya kita tidak bisa atau kita tidak memiliki tadi kemampuan compassion, ujung-ujungnya kalau banyak yang konseling dengan permasalahan anak yang berbeda-beda, kitanya nggak bisa menyampaikan solusi dengan maksimal, kitanya tidak bisa menunjukkan respon yang bijak. Kemudian yang terakhir yang terjadi adalah kitanya jadi stres, kitanya jadi ikut-ikutan tertekan karena tadi banyaknya emosi negatif yang yang ada di dalam diri kita, karena tadi kita tidak memiliki batasan atau kita tidak memiliki filter. Kemudian yang terakhir selanjutnya, nah ini adalah bagian yang terakhir dari jurus yang terakhir ya. Jadi ketika jadi kan saya sudah menjelaskan terkait dengan materi-materinya pada anak-anak. Kemudian saya memberikan LKPD. LKPD ini isinya sebetulnya main-main sama anak-anak, tapi saya ingin ada pembelajaran yang mendalam yang mereka bisa praktekkan. Jadi saya memberikan LKPD yang isinya adalah puzzle. Puzzle-nya itu berisi emosi. Jadi emosinya banyak, ada marah, ada sedih, ada senang. Gitu ya, saya ngasih ke anak-anak, mereka terbagi dalam beberapa kelompok. Kemudian mereka merangkai si puzzle tersebut. Ketika puzzle-nya sudah menjadi gambar utuh, mereka harus menjelaskan mereka dapat gambar apa, emosi apa. Satu persatu mereka maju ke depan. Saya minta mereka menjelaskan terkait dengan kalau mereka mendapatkan misal emojinya misal emoji yang sedih. Kapan kalian sering mendapatkan atau dalam situasi apa kalian sering merasakan si emosi nangis ini? Nanti mereka menjelaskan secara satu-satunya secara pribadi. Kemudian yang kedua adalah mereka juga harus bisa menjelaskan kira-kira strategi apa yang biasanya mereka lakukan ketika mereka sedang berada dalam situasi tersebut. Bagaimana caranya kalian bisa keluar dari situasi yang menyedihkan tadi, karena kan tadi emosinya sedih ya. Nah, gimana caranya kalian bisa keluar dari emosi tersebut? Apakah kalian misalnya mampu untuk bisa melakukan resiliensi? Apakah kalian mampu untuk bisa melakukan
atau sebaliknya kalian justru gampang stres, gampang tertekan, yang pada akhirnya kalian cuma bisa ngurung di kamar, nangis, ujung-ujungnya kalian gak mau makan. Terus yang paling sering kita temukan akhir-akhir ini, dan ini menjadi tren sebetulnya, saya sangat menyayangkan sekali ya, tapi ini memang terjadi di lapangan, bahwa anak-anak itu sering melakukan yang namanya barcode. Bapak mungkin sering mendengar ya, barcode atau berusaha menyakiti diri sendiri ya, dengan cara menggunakan barang apapun yang tajam gitu ya. Jadi mereka tuh katanya merasakan adanya kepuasan, tapi ketika kita tadi memanfaatkan kemampuan inquiry tadi, jadi ketika saya bertanya lebih dalam kepada mereka, ya ternyata rata-rata mereka yang melakukan itu tuh mereka melakukannya di bagian yang memang terbuka di daerah sini, yang terbuka. Jadi kadang kalau misalnya mereka pakai baju sekolah itu kan anak-anak suka ada yang digulungnya WWP. Nah itu berarti menandakan apa kira-kira? Validasi. Iya, butuh validasi dan butuh perhatian juga mungkin ya, karena mereka sengaja melakukan hal tersebut itu di tempat-tempat yang terbuka. Ketika saya menanyakan kepada mereka, kenapa kalian nggak melakukannya di tempat tertutup, jawabannya adalah atuh di mana atuh bu, udah yang gampang mah di sini, alasannya tuh kayak gitu ya. Padahal sebenarnya kita bisa melakukan di misal di sini kalau emang dia merasakan maksudnya mereka emang punya rasa tertekan yang begitu mendalam gitu ya, yang mereka bisa menyembunyikan itu, maksudnya nggak terang-terangan dilihatin ke orang, berarti kan itu memang ada tujuan tertentu dalam tanda kutip ya Bapak. Jadi memang itu yang membuat saya rasa memang hal-hal seperti ini itu memang harus disampaikan kepada anak-anak. Anak-anak harus tahu, mereka harus bisa membedakan emosi negatif dan emosi positif, dan tentunya mereka juga harus bisa mengekspresikan itu semua, sekalipun mereka misalnya laki-laki gitu ya. Kalau misalnya mereka merasakan ada hal kesedihan, ya mereka boleh kok nangis. Bapak-bapak juga kalau misalnya lagi ngerasa tertekan itu boleh kok nangis gitu ya. Kan ada istilah katanya laki-laki itu tidak bercerita gitu ya, padahal ya tidak seperti itu. Jadi kita semua sama, laki-laki dan perempuan itu punya hak yang sama untuk bisa mengekspresikan emosi yang kita rasakan, mau itu negatif ataupun positif. Jadi anak-anak saya latih untuk bisa punya kepekaan terhadap hal tersebut, seperti itu. Baik, mungkin sudah selesai penjelasan dari saya. Kira-kira sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan dari Bapak-Bapak? Cukup. Baik, kalau cukup berarti saya tutup pertemuannya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya Bapak-Bapak. Mohon maaf kalau misalnya ada penjelasan dari saya yang kurang lengkap atau mungkin masih banyak kekurangan dari saya mohon maaf. Mungkin nanti kita bisa sharing lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.